mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari kalau kita membaca Quran di situasi wabah seperti ini atau media apapun itu ya, cetak, elektronik itu kan, itu yang ada kalau nggak hati-hati kita tambah pusing. Ya jujur aja kan, kalau kita baca Quran dan sejenisnya itu kalau nggak hati-hati, nggak disiapkan hatinya, nggak disiapkan imannya, nggak semeleh istilah orang Jawa, bisa stres. Jumlah yang diupdate kan biasanya jumlah korban ya, jumlah yang terinfeksi, jumlah yang meninggal, lihatnya ke sana. Jadi nggak pernah lihat yang sembuh, tapi lihatnya yang terinfeksi. Wah, sekarang aja sudah berapa gitu kan, dari dulu cuma nggak ada 1.000, sudah 2.900, 3.000, nah, gitu kan. Nggak tahu nanti sampai kapan atau sampai berapa kan kita nggak tahu. Nah, kalau kita hanya baca Quran, ya itu penting ya, nggak masalah ya. Atau baca broadcastan atau mungkin googling ya beberapa hal tentang COVID misalnya. Yang terjadi adalah kita kalau nggak hati-hati kemudian malah mikir, ini sampai kapan seperti ini, nanti gimana, gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Kita semakin menjadi orang yang dalam bahasa psikologi itu bisa dia bisa menjadi sindrom. Dan ini bahaya. Apa-apa kemudian dia nggak mau kemana-mana, dikasih apa-apa nggak mau, jadi malah sindrom. Nah, dalam situasi Ramadan dan situasi di wabah corona ini, justru yang kita harus baca banyak itu Quran, bukan Quran. Jadi perbanyak baca Quran. Kenapa? Karena Quran itu menenteramkan. Jadi eranya sekarang ini waktu banyak longgar, karena mungkin beberapa sudah work from home ya. Jadi dia melaksanakan tugasnya dari rumah, beberapa orang sudah libur ya, mudik karena kemarin mungkin di lockdown tempatnya dia kerja, dirumahkan, dia di rumah sekarang. Ya sekarang jangan baca Quran. Anda nggak berpenghasilan, baca Quran, tambah stres. Sekarang ini saatnya baca Quran. 1 huruf, 1 pahala. Di Ramadan, tambah jadi 10 pahala. Bayangkan, Bismillahirrahmanirrahim, sudah berapa itu? Kemudian ada sim, ada mim gitu kan. Itu sudah berapa? Banyak sekali kan itu. Itu 10, 10, 10, 10 gitu kan. Dilipat gandakan. Baru Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Belum nanti kalau baca yang lain gitu kan. Artinya dilanjutkan dengan Al-Fatihah, kemudian dengan Al-Baqarah, sampai dengan An-Nas gitu kan. 114 surat gitu kan. Udah berapa ayat? Udah berapa huruf? Kalikan 10, udah berapa juta pahala masuk ke kantong investasi kita di hari akhirat nanti. Maka sekarang kita harus banyak baca Quran. Ternyata Quran itu walaupun baca saja tanpa tahu artinya, itu sudah menenteramkan. Apalagi kita tahu artinya. Maka sekarang kita baca Quran itu di era seperti ini harusnya habis baca langsung lihat terjemahannya. Kita lihat, walaupun kita bukan ahli tafsir, walaupun kita bukan kiai, walaupun kita bukan orang yang tahu tentang ulumul Quran, ulumul tafsir, ulumul hadis gitu kan, ya kan baca artinya kan insya Allah ya sedikit banyak bisa memahami, meskipun ada yang nggak bisa, nanti baru tanya ustadz, tanya kiai, tanya alim ulama yang memang menguasai tentang itu. Tetapi setidaknya kalau kita baca artinya secara biasa saja, sederhana saja, tanpa mendalami yang penuh aja, langsung bisa dipahami kok. Kalau ada yang agak sulit itu hanya 1-2 dan itu pun bisa ada footnote-nya. Dan sekarang sudah ada tafsirannya, beberapa sudah menggunakan footnote yang lebih panjang untuk menafsirkan beberapa istilah-istilah ataupun hukum-hukum yang lebih rinci. Sekarang Quran terjemahan sekarang itu istilahnya, tampilannya itu lebih sangat membuat orang lebih mudah memahami ya. Itu yang ada tafsir per kata ya, terjemahan per kata, ada yang ditafsirkan ke masing-masing ayat. Jadi sekarang nggak ada alasan untuk kita nggak tahu isi Al-Quran ya, meskipun akan lebih bagus kita tetap dengan guru ya, dengan kiai. Tetapi menunggu guru dan kiai menerangkan langsung bersama kita baca dulu nggak masalah, baca Qurannya, baca artinya, kita akan lebih tentrem. Jadi ayo targetkan di bulan Ramadan ini. Kalau tahun-tahun yang lalu kita nggak pernah sama sekali khatam Quran ketika Ramadan, Corona ini khatam. Kalau kemarin-kemarin kita nggak pernah memahami 1 ayat pun, sekarang kita pahami meskipun nggak semua ayat. Tapi kita minimal yang kita baca, kita coba cerna arti-artinya. Nanti akan, ternyata. Maka orang-orang ulama, bedanya ulama, ya, ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi itu ulama. Maka ciri wali, ciri nabi, ciri ulama itu mirip. Jadi ulama ini atau ulama dan wali ini niru nabi karena dia warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nah, ciri nabi dan para alim ulama itu sama. La takhaf wa la tahzan.
nggak ada cemas, nggak ada khawatir, nggak ada gusar, nggak ada galau. Kenapa nggak ada? Karena semuanya sudah diterangkan dalam Al-Quran dan mereka sudah memahaminya. Maka begitu ada fenomena corona, fenomena gempa bumi, fenomena banjir, fenomena A, B, C, D, E, F, sampai Z, dia langsung tahu, oh itu di surat ini, ayat ini, oh ini begini, ini karepnya begini. Dia tenang. Jadi nggak ada, nanti gimana ini? Sebenarnya tetap tenang. Karena udah tahu, ada manual booknya. Nah selama ini kita cemas karena kita nggak pernah nengok Quran. Nengok aja nggak pernah. Mungkin ada yang dari dulu menikah, Qurannya masih disimpan, masih rapi, masih belum dibuka, plastiknya juga masih ada mungkin ya. Maka ayo saatnya kita perbanyak baca Quran, jangan perbanyak baca Quran ya. Walaupun Quran penting, tapi Quran jauh lebih penting. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.